Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Dani Ilham Saputra dari SDS Eka Cipta Kenanga. Saya akan membawakan cerita yang berjudul Legenda Aji Melayu dan Putung Keempat. Alkisah, di atas Gunung Kujau yang hijau dan sejuk di daerah Kalimantan Barat, hiduplah sepasang suami istri dan keenam anaknya. Sang suami bernama Sabung Mengulur dan istrinya bernama Puket Mengawang. Keenam anaknya yaitu berturut-turut dari yang sulung ke yang bungsu adalah Belang Pinggang, Sulu Duik, Buku Labuk, Terentang Temanai, Putung Keempat, dan Bui Nasi. Dari keenam bersaudara tersebut, hanya Putung Keempat yang perempuan. Sebenarnya, Sabung Mengulur dan istrinya memiliki satu orang lagi anak laki-laki yang bernama Puyung Gana. Namun, anak itu meninggal saat ia masih kecil ketika Sabung Mengulur dan istrinya bercocok tanam di ladang. Suatu ketika, Sabung Mengulur mendapat firasat buruk bahwa umurnya tidak akan lama lagi. Ia hanya berpesan kepada anak-anaknya untuk membuka lahan baru agar dapat bercocok tanam. Wahai anak-anakku, sebaiknya kalian membuka lahan baru agar dapat bercocok tanam, pesan Sabung Mengulur. Hari sudah menjelang sore, namun Sabung Mengulur belum juga keluar dari kepok. Ketika keenam bersaudara tersebut menengok ke dalam kepok, mereka tidak melihat ayah. Ayah telah menghilang entah kemana. Mereka hanya menemukan beraneka ragam bibit tanaman. Barulah saat itu, istri dan keenam anaknya sadar bahwa pesan ayah itu tidak main-main. Kini, keenam bersaudara tersebut telah menjadi yatim. Mereka harus bekerja untuk menghidupi diri mereka. Mereka melaksanakan pesan sang ayah dengan membuka lahan baru di hutan. Mereka bergotong royong, bergiliran mengolah, menanami, dan menjaga ladang. Ketika giliran Bui Nasi menjaga ladang, tiba-tiba dia diserang oleh sesosok makhluk raksasa. Rupanya, makhluk raksasa itu adalah jelmaan roh saudaranya, Puyung Gana, yang merasa berhak atas tanah itu. Bui Nasi yang tidak mengetahui hal tersebut, sehingga terjadilah perkelahian sengit antara kedua orang bersaudara tersebut. Perkelahian itu berlangsung hingga pagi, namun tidak satu pun yang dapat dinyatakan menang atau kalah. Akhirnya mereka berdamai setelah mengetahui bahwa mereka adalah saudara. Mereka bersepakat untuk mengolah lahan itu secara bersama-sama. Bahkan raksasa itu bersedia untuk mengajari Bui Nasi cara bercocok tanam. Dengarlah Dik, jika kamu hendak mengolah lahan dengan baik, perhatikanlah gugusan bintang. Bintang 3 menandakan waktu yang baik untuk mengolah lahan. Bintang 5 menandakan waktu yang baik untuk menebang kayu. Sedangkan bintang 4 menandakan bahwa padi dan tanaman akan diserang oleh babi hutan atau hama, ujar Puyung Gana. Bui Nasi memperhatikan ajaran tersebut dengan sungguh-sungguh, kemudian menyampaikannya kepada kelima orang saudara lainnya. Akhirnya, keenam bersaudara tersebut mengolah ladang mereka
dan Puyung Gana, sehingga mendapatkan hasil panen yang melimpah. Untuk menyambut keberhasilan tersebut, mereka mengadakan pesta panen selama 7 hari 7 malam. Mereka mandi-mandi di sungai atau biasa disebut mandi simburan dengan penuh kebahagiaan. Pada acara mandi simburan tersebut, mereka harus saling memercikan air antara satu ke yang lain agar terhindar dari penyakit. Namun, mereka lupa untuk memercikan air ke putung keempat, sehingga putung keempat ditimpa penyakit kusta. Tubuhnya dipenuhi bercak putih kemerahan seperti panu, dan di tepinya muncul penebalan seperti kurap. Kelima bersaudara itu menjadi panik karena takut tertular penyakit kusta yang sulit disembuhkan itu. Akhirnya, kelima bersaudara tersebut bermusyawarah. "Apa yang harus kita lakukan, Bang?" tanya Bu Inasi kepada belang pinggang. "Kita semua tahu bahwa penyakit kusta itu sulit untuk disembuhkan. Bagaimana kalau putung keempat kita asingkan saja?" usul belang pinggang. Akhirnya, kelima putra sabuk mengulur bersepakat untuk mengasingkan putung keempat dengan cara menghanyutkannya di Sungai Sepauk. Betapa sedihnya hati putung keempat akan berpisah dengan saudara-saudaranya. Namun, ia tak kuasa untuk menolak keputusan tersebut. Putung keempat didudukkan di atas piring pusaka di dalam rakit dan dibekali keperluan hidup. Kelima saudaranya berharap agar putung keempat ditemukan oleh seseorang yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Setelah sehari semalam terombang-ambing di atas Sungai Sepauk, akhirnya rakit yang ditumpangi putung keempat tersangkut di bubu ikan milik Aji Melayu. Aji Melayu adalah seseorang yang kaya dan sakti yang tinggal di sekitar aliran Sungai Sepauk. Seperti biasanya, pagi-pagi sekali Aji Melayu datang ke sungai untuk memeriksa bubu ikannya. Betapa terkejutnya ia melihat seorang gadis duduk termenung di atas rakit. "Hai, siapa gadis itu?" tanyanya dalam hati seraya menghampiri gadis tersebut. "Hai gadis cantik, engkau siapa dan mengapa berada di tempat ini?" tanya Aji Melayu kepada putung keempat. Putung keempat belum sempat menjawab, namun Aji Melayu kembali bertanya setelah melihat penyakit yang diderita oleh putung keempat. "Apa yang terjadi pada tubuhmu? Bukankah itu penyakit kusta?" "Benar, Tuan," jawab putung keempat dengan perasaan malu. Setelah itu, putung keempat menceritakan semua yang telah menimpa dirinya sehingga berada di tempat itu. Mendengar cerita tersebut, Aji Melayu merasa iba dan membawanya pulang ke rumah untuk diobati. Dengan kesaktian yang dimilikinya, Aji Melayu berhasil mengobati putung keempat sehingga cantik seperti semula. Aji Melayu berniat untuk melamar putung keempat karena terpesona oleh kecantikannya. Putung keempat bersedia untuk menerima lamaran tersebut dengan syarat Aji Melayu harus melalui berbagai ujian. Aji Melayu berhasil melewati